Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam video pembelajaran matematika kelas 6. Kali ini kita akan belajar bilangan bulat bagian yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Perlu kamu ketahui bahwa mal merupakan salah satu jenis pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur. Di dalam bangunan itu berjajar toko-toko yang saling berhadapan. Umumnya sebuah mal memiliki 3 lantai. Selain itu, umumnya mal juga ada di perkotaan. Andi dan Ibu pergi ke mal untuk berbelanja. Andi memarkir mobilnya di tempat parkir yang berada 2 lantai di bawah lantai 1 mal. Andi dan Ibu menggunakan lift untuk naik 6 lantai dari tempat parkir. Di lantai berapakah Andi dan Ibu sekarang? Nah, soal ini adalah contoh dari persoalan sehari-hari yang melibatkan bilangan bulat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memahami aturan operasi bilangan bulat ya, yang sudah Bu Guru ajarkan pada video-video sebelumnya. Jadi untuk menyelesaikannya yaitu kita bisa menggambar lantai-lantai pada mal. Jadi penyelesaiannya menggunakan penerapan penggunaan operasi hitung pada bilangan bulat negatif maupun positif. Jadi kita anggap bahwa lantai 1 mal merupakan lantai awal atau 0. Kemudian 2 lantai di bawah dapat diwakilkan sebagai bilangan negatif 2. Dan naik 6 lantai merupakan kegiatan penjumlahan dengan bilangan 6. Gambar tersebut secara sederhana dapat dituliskan jadi negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Dengan demikian posisi Ibu dan Andi berada di lantai 4. Cukup jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan contoh berikutnya. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tersebut pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. 3 menit kemudian, cuaca membaik. Pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Mari kita hitung bersama-sama ya. Diketahui ketinggian pesawat 650 kaki. Tiap 1 menit turun 2 kaki selama 3 menit. Kemudian pesawat dinaikkan kembali 8 kaki. Yang ditanya posisi pesawat saat ini. Kita bisa jawab ya. Jadi 650 dikurangi dalam kurung 2 kali 3 ditambah 8. Sama dengan 650 dikurangi 6 ditambah 8. Sama dengan 644 ditambah 8, sama dengan 652. Jadi posisi pesawat sekarang ada di 652 kaki dari permukaan tanah. Nah, kalau kita lihat di situ ada operasi pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Operasi pengurangan karena pesawatnya turun, kemudian perkalian itu dari 3 menit dan selama 3 menit itu, tiap menitnya turun 2 kaki. Jadi dikalikan ya 2 kali 3. Kemudian dinaikkan kembali, makanya dia operasinya penjumlahan. Sudah jelas ya anak-anak? Berikutnya contoh yang ketiga. Abdu melakukan percobaan laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius di bawah 0 dipanaskan di atas tungku api. Rata-rata kenaikan suhu batu tersebut 5 derajat Celcius setiap 3 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 30 menit, berapa suhu akhir batu tersebut?
Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui suhu awal 6 derajat Celcius di bawah 0 dapat ditulis negatif 6. Setelah dipanaskan, suhu naik, artinya suhu bertambah. Kenaikan suhu 5 derajat Celcius setiap 3 menit selama 30 menit. Total kenaikan sama dengan 5 dikali dalam kurung 30 dibagi 3. Ditanyakan berapa suhu akhir batu tersebut? Penyelesaiannya negatif 6 ditambah 5 dikali dalam kurung 30 dibagi 3 sama dengan negatif 6 ditambah 5 dikali 10. Jadi yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian negatif 6 ditambah 50 sama dengan 44. Jadi suhu akhir batu tersebut adalah 44 derajat Celcius. Udah jelas ya anak-anak? Jadi untuk memecahkan persoalan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat itu memang harus memperhatikan beberapa cara. Di antaranya 1. Cermati inti cerita atau pernyataan pada permasalahan. Kemudian tentukan letak atau posisi setiap bilangan pada cerita atau masalah. Kemudian tentukan bahwa setiap letak bilangan pada masalah merupakan bilangan positif atau negatif. Yang terakhir, tentukan bentuk operasi bilangannya sesuai dengan isi masalah. Mengerti ya anak-anak? Sekarang waktunya kita berlatih. Kerjakan soal-soal berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 4, kemudian kalau sudah selesai dikumpulkan ke bapak atau ibu gurunya masing-masing untuk dinilai. Kalau mengalami kesulitan bisa bertanya pada bapak atau ibu gurunya masing-masing. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang bilangan bulat bagian terakhir, yaitu menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.